Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Adisti Sahara, mahasiswi dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang cara mencegah nyeri saat menstruasi. Sebelum ke materi, apakah teman-teman ada yang tahu apakah itu menstruasi? Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari rahim yang akan terjadi pada setiap wanita. Oh ya, benar. Jadi menstruasi itu adalah perdarahan rahim yang sifatnya fisiologis ya, normal, yang datangnya teratur setiap bulan. Terus sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas dan memiliki bau yang khas atau tidak sedap. Batas minimal masa menstruasi itu ada yang tahu? Batas minimal 3 hari. Salah. Jadi kalau batas minimal menstruasi itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Lalu batas maksimal menstruasi yaitu ada yang tahu? 15. Ya betul. Jadi kalau lebih dari 15 hari itu darah Istihadah. ya, jadi darah istihadah itu darah penyakit. Jadi jika ada yang mengalami darah istihadah, wanita tersebut diwajibkan untuk mandi dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, puasa, dan ibadah. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya menstruasi. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu bagaimana proses terjadinya menstruasi? Tidak. Jadi proses terjadinya menstruasi terjadi karena sel telur yang telah matang terlepas dari kelenjar kelamin perempuan atau disebut ovarium yang tidak mengalami pembuahan atau fertilisasi dari kelamin jantan. Peristiwa lepasnya sel telur dari ovarium ini disebut ovulasi. Menstruasinya disebut menstruasi ovulatoir, terjadi tanpa adanya peristiwa ovulasi. Selanjutnya gejala menstruasi. Sebelumnya ada yang tahu apa gejala menstruasi? Sakit di bagian pinggang. Nah, bisa jadi. Jadi gejala menstruasi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada keluhan fisik dan yang kedua ada keluhan biologi. Yang pertama keluhan fisik diantaranya perasaan malas, malas bergerak, badan menjadi lemas, serta badan terasa lemas. Sebelumnya teman-teman, kalau menstruasi apakah sering merasakan seperti itu? Ya, sering. Terus yang kedua buah dada nyeri, tegang dan sakit saat disusu. Selanjutnya mengalami kram perut atau dismenor. Selanjutnya nafsu makan meningkat dan suka makan makanan yang rasanya asam. Kepala nyeri, berat badan bertambah karena tubuh menyimpan banyak air. Terus pinggang terasa pegal, seperti yang disebutkan teman-teman. Selanjutnya keluhan biologi. Emosinya menjadi labil, biasanya mudah uring-uringan, sensitif, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Contoh, misal teman-teman punya pacar nih, kan suka, jadi bawaannya tuh suka marah-marah, walaupun pacar teman-teman tidak melakukan kesalahan. Terus yang lainnya kurang konsentrasi. Misal kalau sedang belajar atau saat ditanya dosen malah ulang-ulang. Selanjutnya warna darah menstruasi. Di sini warna darah menstruasi dibedakan menjadi 7 macam. Yang pertama ada merah gelap. Ada yang tahu warna merah gelap itu datangnya kapan? Ya. Jadi darah menstruasi yang berwarna merah gelap itu bisa datang pada awal pertama haid atau menjadi siklus menstruasi akan segera berakhir. Yang selanjutnya ada merah muda. Biasanya muncul pada masa awal haid dan menjelang siklus selesai. Selanjutnya ada merah menyala. Pada awal keluar darah, darah menstruasi umumnya akan berwarna merah menyala. Pada darah akan memudar dan menjadi lebih gelap. Terus selanjutnya darah coklat. Darah haid yang berwarna coklat bisa menjadi tanda bahwa siklus menstruasi akan segera berakhir. Yang selanjutnya ada warna oranye. Kondisi ini bisa jadi merupakan tanda telah terjadi infeksi bakteri atau infeksi saluran seksual. Nah,
jika teman-teman mengalami seperti itu, segera periksa ke dokter. Terus selanjutnya ada darah abu-abu. Darah haid berwarna abu-abu bisa menjadi tanda ada infeksi yang biasanya ditandai dengan gejala lain seperti demam. Selanjutnya darah hitam. Darah haid berwarna hitam merupakan darah lama alias darah haid yang tersisa, mungkin dari sebelumnya. Selanjutnya sifat darah menstruasi. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu sifat darah menstruasi? Tidak ada yang tahu? Jadi sifat darah menstruasi itu yang pertama kental. Jadi pas keluar darahnya itu kental dan disertai lendir. Selanjutnya berbau, terus kental dan berbau. Terus ada yang tidak kental dan tidak berbau. Kalau kondisi seperti ini, misal siklus menstruasi akan segera berakhir. Selanjutnya cara mengatasi nyeri saat menstruasi. Apakah teman-teman ada yang tahu cara mengatasi nyeri saat menstruasi? Memakai air hangat. Nah, bisa jadi itu termasuk. Jadi melakukan kompres hangat pada bagian yang terasa kram. Selanjutnya minum obat sesuai anjuran seperti Oxadon, terus Mirati. Selanjutnya pijat lembut pada bagian yang terasa nyeri seperti perut, pinggul atau pinggang. Selanjutnya olahraga, membantu pelepasan hormon endorfin yang memiliki peranan sebagai obat peredam nyeri alami. Selanjutnya banyak minum air putih. Jadi banyak minum air putih mencegah dehidrasi yang memicu kram pada perut. Selanjutnya cara mencegah nyeri saat menstruasi. Apakah teman-teman ada yang tahu cara mencegah nyeri saat menstruasi? Tidak. Jadi cara mencegah nyeri saat menstruasi, hindari konsumsi alkohol, kopi, dan juga coklat karena dapat meningkatkan kadar estrogen yang nantinya dapat memicu lepasnya prostaglandin. Selanjutnya hindari minum atau makanan bersuhu dingin, misalnya es krim, air dingin. Jadi akan menyebabkan bekunya darah haid di dalam rahim. Selanjutnya konsumsi vitamin E, vitamin B6 atau minyak ikan. Terus konsumsi sayuran dan buah-buahan serta makanan rendah lemak. Selanjutnya cara menjaga kebersihan saat menstruasi. Yang pertama, cuci bersih pembalut yang sudah dipakai dan masukkan ke dalam kantong plastik. Di sini masih ada nggak yang setelah memakai pembalut tidak dicuci bersih? Tidak. Nah, jadi sebaiknya seperti itu ya, dibersihkan dulu, jadi diremas-remas sampai hilang darahnya. Lalu buang pembalut yang sudah dipakai ke tempat sampah. Jika teman-teman menggunakan pembalut yang bisa dipakai ulang, maka harus mencuci pembalut tersebut jadi bersih. Pembalut sebaiknya diganti setiap berapa jam? 4 sampai 5 jam sekali. Setelah itu mandilah 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh teman-teman selama menstruasi. Terus selalu cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Setelah itu apabila teman-teman mengalami menstruasi lebih dari 15 hari, segera periksa ke klinik terdekat atau diperiksa ke dokter. Baik, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Sebelumnya apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Kak. Ya. Kenapa darah haid suka ada yang menggumpal? Jadi pada umumnya sifat darah yang menggumpal itu merupakan hal yang wajar dalam menstruasi. Jadi itu masih termasuk ke dalam darah menstruasi yang bisa bermacam-macam warna, bisa merah muda, merah menyala, dan merah kehitaman. Jadi kalau teman-teman mengalami atau pernah merasakan atau mengeluarkan gumpalan darah sedang menstruasi, itu masih hal wajar ya. Kalau disertai gejala-gejala yang tidak enak, itu harus segera diperiksa ke dokter. Jadi seperti itu teman-teman. Dari materi yang saya sampaikan, di sini saya akan memberikan satu pertanyaan kepada teman-teman. Bagaimana sih cara mencegah nyeri saat menstruasi? Saya ingin jawab. Ya, silakan. Jadi kalau tidak salah, Kakak sudah menjelaskan salah
satu caranya saya ingat yaitu menghindari minuman beralkohol ya Kak ya. Oh, ya, betul sekali. Ada yang bisa menjawab lagi? Menghindari air es, Ya. contohnya es krim, air es, minuman. Ya, Gitu. ya seperti itu ya. Kamu kelihatannya suka makan yang gituan kalau sedang menstruasi. Tahu lah Kak, anak muda sekarang makan apa aja dimakan. Iya, emang gitu. Udah, ada yang mau menambahkan lagi? Sudah. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya,